Ricky Kambuaya tambah daftar pemain cedera jelang laga versus Turkmenistan. Persiapan timnas Indonesia menghadapi laga FIFA Matchday versus Turkmenistan kembali terganggu. Gelandang Ricky Kambuaya mengalami cedera, menyusul sejumlah pemain lain. Kambuaya bergabung dengan Shaine Patinama, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Dimas Derajat yang telah lebih dulu mengalami cedera. Manajer timnas Indonesia Endri Erawan mengatakan bahwa Yance Sayuri dan Dimas Derajat terancam tidak membela kontra Turkmenistan, namun belum bisa memberikan kepastian terkait Kambuaya. Kambuaya juga cedera, tapi hanya ringan, mungkin Yance Sayuri dan Dimas tidak bisa bermain, ujar Endri. Makanya 3 pemain dari timnas U23 ditarik ke Surabaya. Shin Tae-yong merasa tidak perlu untuk memanggil pemain baru ke timnas Indonesia, jelas Endri. Endri juga mengungkapkan bahwa Yakob Sayuri mengalami cedera hamstring sehingga harus absen dari timnas Indonesia. Pelatih Turkmenistan ungkap keunggulan yang tak dimiliki timnas Indonesia U23. Pelatih Turkmenistan U23 Ahmet Agamiradov menyinggung soal pengalaman timnya pada ajang Piala Asia U23 edisi 2022. Saat itu dia merupakan pelatih yang mendampingi Turkmenistan pada kejuaraan tersebut. Hasilnya anak asuhnya bisa tampil mengejutkan dan lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 tahun 2022. Catatan ini memang cukup spesial dan menjadi modal berharga. Pada Piala Asia U23 sebelumnya, kami menunjukkan hasil yang sangat bagus dan banyak pengalaman dari kejuaraan tersebut, kata Ahmet Agamiradov. Yang jelas pengalaman ini akan sangat membantu kami dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 kali ini, dia menambahkan. Ahmet juga menerangkan ada beberapa pemain jebolan Piala Asia U23 tahun 2022 yang masih bergabung di kualifikasi Piala Asia kali ini. Hal itu jelas menjadi modal positif. Jordi Amat dan Rahmat Irianto bela timnas Indonesia di Asian Games 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Exco PSSI, Endri Erawan saat ditemui seusai launching Liga 2 di Pegadaian Tower. Kalau entry by name untuk slot pemain senior sudah keluar, ucap Endri Erawan. Ada Jordi Amat, Rahmat Irianto, tapi sisanya saya lupa. Ada beberapa nanti akan dipilih 3 dari entry by name itu, sambung Endri Erawan. Kini PSSI sudah mendaftarkan 44 nama ke Komite Olimpiade Indonesia, yang nantinya akan mengerucut sesuai dengan regulasi Asian Games. Entry by name itu ada sekitar 44 pemain, tapi nggak disetujui KOI itu 3, jadi sisa 41, tutur Endri. Di situ ada 5 nama kalau nggak salah yang seniornya. Nanti terakhir akan dipilih oleh Coach Indra Syafri, tergantung dari kesediaan klubnya untuk melepas atau tidak, sambung Endri. Indra Syafri sendiri berkeinginan skuad timnas U24 Indonesia berasal dari timnas senior maupun timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas Taiwan U23 pakai cara ini demi kalahkan timnas Indonesia. Pelatih Taiwan Tseng Tailin melemparkan pujian kepada pemain timnas Indonesia U23 dengan harapan Ramadan Sananta dan kawan-kawan terbuai sehingga kehilangan fokus saat pertandingan. Strategi ini pernah dilakukan pelatih timnas Malaysia Elangowan Ella Farasan jelang timnya bersua timnas Indonesia di laga pembuka grup B Piala AFF beberapa waktu lalu. Hasilnya pun positif bagi Malaysia, yang mana mereka menang 2-1. Jika terbuai dengan pujian Tseng Tailin, timnas Indonesia U23 dalam bahaya. Kami menilai timnas Indonesia U23 memiliki skill dan pengalaman, namun kami bakal berupaya memberikan yang terbaik, kata Tseng Tailin dalam konferensi pers. Tseng Tailin juga mencoba skuad timnas Indonesia U23 terlena dengan kata-kata lain. Ia merendah dengan mengatakan hanya menerapkan strategi bertahan kontra timnas Indonesia U23. Kami sudah berlatih secara defense bertahan, apa yang terjadi kita lihat sebaiknya besok, lanjut Tseng Tailin. Shin Tae-yong jelaskan alasan timnas senior hanya main 1 laga di FIFA Matchday September. Timnas Indonesia sendiri hanya main 1 pertandingan versus Turkmenistan pada FIFA Matchday bulan September 2023. STY disibukkan dengan 2 agenda di bulan September ini, yakni FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Materi timnas Indonesia yang sebagian besar diisi oleh para pemain muda, yang membuat Shin Tae-yong dipusingkan tentang materi pemain. Shin Tae-yong pun lebih memilih fokus di ajang kualifikasi Piala Asia 2024. Memang untuk FIFA Matchday, kita tidak bisa menentukan lawan langsung di saat itu juga, ujar Shin Tae-yong. Idealnya memang 1 tahun sebelumnya.
Ketika sudah ada kalender FIFA, kita harus mempersiapkan untuk 1 tahun ke depannya. Tetapi memang tidak dapat lawan saat itu. Dan posisinya sekarang konsentrasi kita lebih ke U23, ujarnya. Jadi September ini kita putuskan untuk bermain 1 pertandingan saja, tutupnya. Jay Itzes didatangkan PSSI buat timnas Indonesia. PSSI tampak memberikan kejutan setelah baru saja mendatangkan Jay Itzes yang akan diproses naturalisasinya demi bela timnas Indonesia. Hadirnya si pemain diharapkan akan mampu menambah kekuatan tim nasional. Itzes lahir dan besar di Belanda, tetapi juga keturunan Indonesia. Dia memiliki darah Indonesia yang mengalir dari kakeknya. Disebut-sebut Shin Tae-yong memang sudah lama berkomunikasi dengan PSSI agar mencoba rayu sang pemain gabung timnas Indonesia. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia, Jay Itzes, akan kita proses untuk memperkuat merah putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia, kata Erick Thohir. Itzes masih berusia 23 tahun, kariernya sedang menuju puncak, jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan akan insya Allah akan menambah kekuatan timnas kita, tutup Erick.